Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat berjumpa pada mata kuliah Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mata kuliah Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan mata kuliah yang membahas mengenai konsep-konsep atau teori-teori pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi landasan ilmiah atas pengaturan atau dalam pengaturan masalah hukum terhadap lingkungan hidup. Jadi kita akan mempelajari konsep-konsep dan teori-teori pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan landasan ilmiahnya perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Ya, penekanannya pada landasan ilmiah pengaturan masalah lingkungan hidup. Jadi kita akan membedah landasan ilmiah diaturnya suatu masalah lingkungan hidup tersebut. Maka berdasarkan hal tersebut, kita akan membahas mengenai pengelolaan lingkungan hidup secara konseptual atau secara teoritik dari perspektif ilmu lingkungannya. Jadi titik beratnya bukan pada masalah hukumnya, tetapi pada masalah lingkungan hidupnya. Ya, jadi kita akan sedikit keluar pada persoalan-persoalan non-yuridisnya. Kita akan membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dari aspek ilmu lingkungannya. Ya, sehingga dengan mempelajari mata kuliah ini, kita dapat mengetahui dan dapat memahami apa yang menjadi landasan non-yuridis yang terkandung dalam norma-norma atau kaidah-kaidah perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Kalau bahasa hukumnya kan rasio legisnya ya. Ya, kalau bahasa hukumnya rasio legisnya atau pesan moral etikanya. Jadi sesuatu hal yang bukan aspek normatifnya, tetapi pada apa yang menjadi alasan-alasan hal itu harus diatur. Ya, konsep-konsep yang melandasi hal itu perlu diatur. Sebagai contoh misalkan, dalam Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang diatur, ya, setiap orang tidak dilarang secara sepenuhnya untuk membuang limbah ke media lingkungan. Tetapi juga tidak diperbolehkan secara sepenuhnya untuk membuang limbah ke media lingkungan itu. Ya, jadi pada dasarnya Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup itu tidak melarang sepenuhnya dan juga tidak membolehkan sepenuhnya orang untuk membuang limbah ke media lingkungan. Orang boleh membuang media lingkungan, tetapi ada batasan-batasannya, ada ketentuan-ketentuannya. Nah, hal yang melandasi secara konseptual, secara teoritik dari hal tersebut adalah teori daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. Ya, berdasarkan pada teori daya dukung lingkungan, bahwa lingkungan itu memiliki potensi pemanfaatan, ya, memiliki potensi pemanfaatan, memiliki potensi untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan umat manusia, demi memenuhi kebutuhan makhluk hidup dan manusia. Tetapi ya, berdasarkan pada teori daya tampung lingkungan, bahwa lingkungan memiliki batas, ya, memiliki batas toleransi pemanfaatannya. Jadi ada batas-batas toleransi pemanfaatan. Pada titik mana pemanfaatan itu akan mengakibatkan kerusakan? Pada titik mana pemanfaatan itu akan mengakibatkan pencemaran? Nah, lingkungan memiliki hal itu, sehingga ya, berdasarkan pada teori daya dukung daya tampung lingkungan, maka ditetapkanlah suatu teori, ya, bahwa teori yang kita kenal di sini adalah baku mutu lingkungan. Ya, suatu teori baku mutu lingkungan di mana lingkungan itu boleh dimanfaatkan sampai batas tertentu, sampai batas atau toleransi tadi sampai ditenggang, ya, sampai batas ditenggangnya
suatu upaya pemanfaatan tadi. Nah, sehingga berdasarkan teori daya dukung daya tampung lingkungan ini, ya kemudian memunculkan teori baku mutu lingkungan. Nah, hukum mengatur mengenai baku mutu lingkungannya ini. Hukum mengatur mengenai batas baku mutu dan baku kerusakan lingkungan. Seberapa boleh dimanfaatkan dan sampai kapan dilarangnya. Sampai kapan dilarangnya. Jadi baku mutu lingkungan inilah yang penting untuk diatur. Ya, kapan dilarang dan kapan dibolehkan. Nah, berdasarkan pada konsepsi baku mutu lingkungan. Sehingga ya, kita menjadi tahu mengapa angka-angka menjadi norma dalam hukum lingkungan ini. Misalkan 0,33 ml per liter itu menjadi norma, menjadi batas-batas dilarang atau dibolehkannya seorang untuk memanfaatkan sumber daya alam. Nah, maka berdasarkan pada teori baku mutu lingkungan, ya, daya dukung daya tampung lingkungan, kita memahami mengapa ada angka-angka sebagai norma di dalam hukum lingkungan yang menjadi aturan-aturan yang dijadikan pedoman di dalam pemanfaatan sumber daya alam. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, kita akan membahas mengenai teori-teori dan konsep-konsep pengelolaan lingkungan hidup dari perspektif non-yuridis, yaitu dari perspektif ilmu lingkungan. Jadi kita tidak dalam mata kuliah ini bahasan kita tidak melulu pada masalah-masalah hukum, tapi lebih menonjolnya adalah masalah-masalah non-yuridis yang menjadi landasan pengaturannya, menjadi landasan konseptual pengaturannya, menjadi landasan teoritik pengaturannya. Ya. Gitu kira-kira ya untuk mata kuliah pengelolaan lingkungan hidup ini. Jadi dalam mata kuliah sistem pengelolaan hidup kita akan membahas sebagaimana kita ketahui makna dari pengelolaan. Nah, dalam perkembangan hukum lingkungan ternyata dalam pengelolaan itu kan terkandung di dalamnya adalah pelindungan. Sehingga undang-undang kita menyatukan pengelolaan dan pelindungan. Karena memang dalam pengelolaan lingkungan hidup itu sudah include ada pelindungannya gitu. Ada pelindungannya. Sehingga saya cukupkan saja dengan menggunakan istilah pengelolaan lingkungan hidup, sistem pengelolaan lingkungan hidup di mana di dalamnya juga terkandung masalah pelindungan. Jadi secara konseptual ya dalam mengelola lingkungan, secara konseptual itu sebenarnya sederhana. Ya, sangat sederhana sekali secara konseptualnya. Bahwa kita mengelola ini dengan tujuan ya untuk agar sumber daya alam atau lingkungan hidup itu dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Ya, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa. Namun tidak menimbulkan degradasi terhadap lingkungan, tidak menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup. Artinya lingkungan ini dikelola sedemikian rupa secara sistematis dan berkelanjutan ya untuk memberikan manfaat pada umat manusia, untuk memberikan kesejahteraan pada umat manusia, untuk memberikan kontribusi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selain itu juga diharapkan pengelolaan sumber daya alam atau sumber daya alam ini diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa. Sehingga bangsa Indonesia tidak termasuk sebagai bangsa yang miskin. Tapi bangsa Indonesia termasuk bangsa yang ekonominya ekonomi yang baik. Ya, kira-kira seperti itu. Tetapi ya, tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan hidup itu. Nah ini sebenarnya inti dasar dari pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi tujuan daripada pengelolaan lingkungan hidup. Inti dasar dan menjadi tujuan pengelolaan lingkungan hidup itu. Sehingga secara teoritik ini dinamakan dengan konsep pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pembangunan berkelanjutan atau pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan. Ya, pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan sehingga kemudian menjadi dasar dari teori pembangunan berkelanjutan. Nah, ini inti dasarnya, ya, inti pokoknya bahwa pengelolaan berkelanjutan yaitu pengelolaan sumber daya alam atau lingkungan hidup untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia
meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa dan tanpa mengurangi aspek kelestarian lingkungan hidup. Nah, intinya seperti itu. Sehingga bagaimana caranya untuk mendapatkan 3 hal tadi? Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan kesejahteraan, ya, pertumbuhan ekonomi bangsa dan kelestarian lingkungan hidup? Nah, ini menghasilkan suatu metode-metode, ya, menghasilkan suatu metode-metode. Ada yang seperti Otto Sumarwoto misalkan, ya. Dia mengusulkan metode pengelolaan lingkungan hidup dengan metode atur diri sendiri. Yaitu jadi pengelolaan lingkungan hidup itu untuk mencapai 3 hal tadi dengan cara mengendalikan kebutuhan manusia, mengendalikan pola konsumsi umat manusia, sehingga pola konsumsinya tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup. Ada yang dasarnya seperti itu. Ada juga yang menerapkan dengan teori manajemen seperti POAC, ya, planning, organizing, controlling, dan POAC, ya, POAC, planning, organizing, activating, dan controlling. Nah, ada yang menggunakan metode itu. Ada yang menggunakan metode ADA, atur dan awasi. Nah, ini adalah suatu bagian dari metode-metode pengelolaan lingkungan hidup yang kita temukan, ya. Nah, metode-metode yang mana, ya, ini juga semuanya merupakan metode yang baik yang diusulkan oleh para pakar-pakar untuk bisa diimplementasikan di dalam pengelolaan lingkungan hidup. Nah, adapun, ya, dari sekian metode-metode pengelolaan lingkungan hidup yang ditawarkan para ahli, nah, Undang-Undang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ya, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 itu hampir mirip atau mengambil memodifikasi metode ADA dan metode atur diri sendiri dan metode POAC tadi, planning, organizing, activating, dan controlling. Sehingga dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 ini pengelolaan lingkungan hidup itu sebagai upaya sadar, tersistematis, dan berkelanjutan untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup dengan tahapan-tahapan, ya, atau dengan bagian-bagian meliputi perencanaan, ya, kemudian pemanfaatan, kemudian pengendalian pemanfaatan, ya, pemeliharaan, ya, pengawasan, dan penegakan hukum. Jadi Undang-Undang 32 2009 itu memblender, ya, jadi menggabungkan semua metode-metode tadi, ya, seperti ADA, atur dan awasi, metode atur diri sendiri, metode seperti planning, organizing, activating, dan controlling itu digabungkan. Nah, kemudian menghasilkan suatu metode pengelolaan yang merupakan ciri khas yang melandasi pengaturan terhadap Undang-Undang 32 tahun 2009 yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Nah, berdasarkan hal ini, maka ke depan dalam kita kuliah hukum, sistem pengelolaan lingkungan hidup, kita akan membahas tahapan-tahapan tadi. Kita akan membahas mengenai perencanaan lingkungan hidup, ya. Kemudian kita akan membahas pemanfaatan, ya. Kita akan membahas pengendalian, kita akan membahas pemeliharaan, kita akan membahas pengawasan, dan kita akan membahas penegakan hukum. Memang dalam penegakan hukum nanti kita tidak akan membahasnya terlalu detail karena ini sudah kita sampaikan pada mata kuliah Sistem Hukum Lingkungan, pada mata kuliah Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Nah, ini sudah kita bahas, ya. Sehingga nanti kita akan membahasnya yang penekanannya pada perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan. Nah, itu yang nanti akan menjadi materi pada mata kuliah Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup ini. Nah, sementara sebagai pengantar saya sampaikan demikian. Nanti akan saya sambung untuk materi yang lainnya. Kita akan mulai pada pembahasan mengenai perencanaan, ya, perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, ya, pengelolaan lingkungan hidup dalam tahap perencanaan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.